tahtanya. Sudahlah sempurna karya samanya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Ayat yang kedua. Dia yang tersalib bagi dunia, pada sisi Bapa kini mulia. Tak sengsara lagi, hidup selamanya. Yesus saja mulia, naik tahtanya. Sudahlah sempurna karya selamanya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Berikutnya menjadi lagu pengutusan, yaitu dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu-lah. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 juga. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah buah yang pun besar. Ayat yang kedua. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Ya, inilah lagu yang akan kita nyanyikan. Kita akan bersiap untuk memasuki ibadah.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Umat terkasih, kita ketahui bersama hari ini menjadi hari yang teristimewa. Hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita imani bersama bahwa hidup di dunia merupakan persinggahan sementara sebelum menuju ke sorga. Biarlah dasar iman kita ini semakin menguatkan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan terus untuk tidak melupakan ibadah kita. Marilah dengan bangkit berdiri, kita datang ke hadiratnya dengan mengangkat pujian dari KJ 223, nyanyian Malaikat Nyaring Bergema. Yang kedua, Dia yang tersalib bagi dunia, pada sisi Bapa kini mulia, tak sengsara lagi, hidup selamanya. Raja mulia naik tatanya, sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Yesus dalam surga agung kasih. Yesus dalam sorga, agung kasih-Nya. Dia mendoakan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkan-Nya. Cuma kita awali dan landaskan ibadah pada pagi hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini mengambil tema sebuah
perpisahan. Di dalam kehidupan setiap kita pasti pernah melewati perpisahan. Mungkin ketika kita masih kecil, kita berpisah dengan rekan sekolah kita karena pindah sekolah, atau mungkin pindah jurusan, atau kalau di masa remaja, mungkin anak-anak remaja mengalami perpisahan baik dengan teman dekat, atau dengan taksirannya, atau dengan pacarnya. Kalau misalnya sudah dewasa, mengalami perpisahan dengan orang tuanya karena kuliah, karena kerja di luar kota. Nanti kalau sudah menikah, maka berpisah karena harus menghidupi rumah tangga yang baru, dan lain sebagainya. Maka perpisahan itu sebenarnya adalah hal yang jamak, hal yang manusiawi, yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, setiap perpisahan itu selalu unik, tidak pernah selalu sama. Ada yang sedih banget, ada yang ya sedih, tapi mungkin ada juga yang seneng banget kalau misalnya berpisah. Tapi kita mau menggali firman Tuhan, bagaimana ketika Kristus naik ke surga. Perpisahan iya, tetapi apa yang terjadi di dalam perpisahan itu, dan bagaimana perpisahan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, yang tentu tetap akan diwarnai dengan perpisahan-perpisahan lainnya. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita mengangkat pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus, Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pria saja yang menyanyikan, ia takkan membiarkan dan meninggalkan. Kita nyanyikan sama-sama. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Yang wanita menyanyikan. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Bersama-sama. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya. Melebihi segalanya bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita ambil waktu dan menaikkan doa pribadi kita masing-masing. Kita akui, kita buka hati dan hidup kita di hadapan Tuhan, dan apabila ada tutur kata, tindakan, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita akui, kita sesali, kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita naikkan doa pribadi kita masing-masing.
Tuhan, saat ini kami bersama-sama menghadap Engkau. Kami mensyukuri karena Engkau Allah yang Maha Kasih. Kami bersuka cita karena Engkau Allah Maha Besar yang mengundang kami untuk bersekutu dengan Engkau, dengan saudara-saudari seiman kami. Tetapi Tuhan, di tengah ungkapan syukur dan sukacita kami menyadari bahwa kami berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kudus. Dan kami tidak bisa menyembunyikan diri kami. Engkau sudah mendengarkan seru hati kami yang terdalam, ya Tuhan. Apabila ada tutur kata, tindakan, pikiran kami yang melukai hati Tuhan, melukai sesama kami, melukai keluarga kami, dan juga melukai diri kami sendiri, kami mohon ampun. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh terus mengoreksi kami, memurnikan kami, sehingga kami boleh memperbaiki hidup kami dan mengarahkannya untuk menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau. Inilah pengakuan kami, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, bila hati kawanku. Mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terampilkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasalnya yang ke-8, ayat pertama dan yang kedua mengatakan, oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tunjukkan, sampaikan salam damai satu dengan yang lain, diiringi pujian salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai. Hiduplah dalam damai seorang dengan
kerinduan kita untuk bisa membawa dan menghayati hidup damai di dalam keseharian kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berumah tangga, ketika kita bergaul dengan masyarakat. Akan tetapi kita sungguh menyadari bahwa kita terbatas. Bahkan ketika kita ingin membawa dan menghayati damai pun, kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berkonflik, dan itu justru membawa perpisahan kembali. Oleh karena itu kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan Roh Kudus, supaya kita mengerti bagaimana kita seharusnya melangkahkan hidup kita, dan bagaimana kita menyikapi perbedaan, ataupun kalau ada perselisihan. Mari kita mengharap Roh Kudus untuk menolong dan menerangi kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita akan siapkan diri kita dengan pujian, bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus layak menang, dipuji, disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau rai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbaik, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus memberi kemana yang senu. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang berkelas bagi yang berkeluh. Tuhan, diriku telah Kau rai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbaik, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang merengkuh beban hidup berat. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang tangannya terulur tak benar. Tuhan, diriku telah Kau rai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbaik, Kau hidup dalamku. Mari kembali kita bersatu di dalam doa, kita memohon hikmat dari Roh Kudus untuk menaungi dan menerangi kita. Tuhan, kami diingatkan dan kami sungguh rindu bahwa di dalam kehidupan kami, bukan kami ya Tuhan, tetapi hanya Kristus yang kami hayati, yang kami tampilkan, sehingga orang-orang di luar sana yang berinteraksi dengan kami, mereka melihat dan merasakan kasih, kuasa, dan kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Namun Tuhan, kami terus memohon, kami mengharap belas kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami, mendorong kami, menolong dan menopang kami, sehingga hidup ini hanya
Kristus. Ketika kami membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar kami bersama-sama boleh belajar. Bila firman ini menegur kami, bila firman ini mengoreksi kami, lembutkanlah hati kami untuk berubah. Bila firman ini meneguhkan kami, bila firman ini mengulang apa yang sudah pernah kami dengar, berikanlah kami hati yang taat untuk menghayatinya di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 sampai dengan ke-53. Lukas 24 ayat 44 sampai ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, berbicara tentang perpisahan 22 tahun yang lalu, kaum muda Indonesia itu mengalami patah hati nasional. Kalau Bapak Ibu yang pernah mengingat 22 tahun yang lalu, itu ada sebuah film romantis, dan itu sangat populer waktu itu, yaitu Ada Apa Dengan Cinta. Nah, kalau ingat film ini, maka Anda akan ingat adegan terakhir perpisahan ketika Angga dan Cinta berpisah di bandara. Itu menghantui, membuat kaum muda Indonesia itu galau bertahun-tahun. Sampai sedemikian galaunya, 16 tahun kemudian harus dibikin filmnya gitu ya. Harus dirampungkan itu galaunya. Karena perpisahannya itu membuat kaum muda kepikiran terus, itu nasibnya gimana, itu ceritanya gimana. Jelas itu film gitu ya, tetapi benar-benar perpisahan itu sangat mengesankan bagi mereka Bapak Ibu. Sehingga kemudian 2016 dibikin Ada Apa Dengan Cinta yang kedua Bapak Ibu. Ini juga jadi booming ya Bapak Ibu, sampai kemudian banyak orang menggambarkan penutup dari perpisahan itu. Kita lihat salah satunya ya, tolong diputarkan klipnya, Ada Apa Dengan Cinta.
dan saya akan kembali untuk mempertanyakan cintanya. Tahun saya nunggu kamu. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Gitu ya. Ada aqua. Sedemikian galaunya Bapak Ibu sampai tidak bisa fokus ya Bapak Ibu ya gitu ya. Perpisahan yang sangat mengesankan, menggalaukan hati bangsa Indonesia Bapak Ibu. Tapi seperti tadi sudah disampaikan di dalam liturgi kita bahwa setiap kita Bapak Ibu itu mengalami perpisahan kok. Pasti mengalami perpisahan. Inilah keterbatasan kita sebagai manusia. Inilah desain Allah kepada kita, bahwa kita berasal dari debu atau abu dan kembali kepada debu atau abu Bapak Ibu. Inilah kerapuhan keterbatasan kita. Sebagian umumnya Bapak Ibu ketika berpisah dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan, mungkin pindah kota, pindah kerja, pindah sekolah, atau mungkin pindah rumah, itu memberikan impresi yang bermacam-macam. Sebagian mungkin berpisah oleh karena rusaknya relasi, dan ini mungkin menyakitkan, mungkin melukai. Sebagian berpisah karena yang dikasihi, dipanggil oleh Tuhan Bapak Ibu. Perpisahan-perpisahan itu selalu ada dan akan selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi mari kita melihat dari firman Tuhan. Karena ternyata Yesus dan murid-muridnya pun juga mengalami perpisahan kok. Kalau Bapak Ibu tadi mengingat bahwa di dalam perikop kita ini disambung. Perikop Paskah itu adalah peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya, kemudian disambung sampai dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, di dalam peristiwa penampakan itu Bapak Ibu, kita ingat bahwa Yesus menegaskan bahwa yang terjadi dengan Yesus, yang dialami oleh Yesus, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan nanti kenaikan ya Bapak Ibu ya, itu berada di dalam karya Allah. Sudah dinubuatkan kok, sudah dirancang kok. Artinya yang terjadi dengan Yesus, termasuk di dalam peristiwa kenaikan Bapak Ibu, itu bukan karena Allah kecolongan, bukan karena Allah bingung, bukan karena Allah gagal di dalam rencananya. Oh bukan Bapak Ibu, sudah diperhitungkan, sudah disiapkan, sudah diantisipasi, sehingga setiap kejadian itu pas sesuai dengan nubuatan Bapak Ibu. Ini kan seharusnya menguatkan kita ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penggemar sepak bola, 2 minggu lalu atau 2 minggu lalu hati kita itu sudah membubung tinggi karena berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di Asia. Semua orang Indonesia sudah senang, yes kita masuk ke Olimpiade, 1 langkah lagi masuk Olimpiade. Sampai semuanya Bapak Ibu ya di jalan-jalan itu, nonton bareng. Meskipun posternya tidak harus bola, yang ditonton adalah pejabat-pejabatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi semua orang Indonesia itu sudah senang banget. Kemudian di dalam 2 pertandingan berikutnya, kita kalah Bapak Ibu. Nah, nanti malam kan pertandingan lagi Bapak Ibu gitu ya. Ya Anda suka bola atau tidak, ya marilah kita dukung timnas kita lah ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Anda ketemu dengan orang terus mengatakan, jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan. Memang itu kalah, sudah dalam perhitungan kita kalah. Nanti malam kita akan meraih tiket Olimpiade. Kita akan tenang banget ya Bapak Ibu ya. Ya tapi ini jangan ngomong ke orang-orang Bapak Ibu, nanti saya dikira setting sepak bola gitu ya.
Tapi kalau benar misalnya ada orang ngomong kayak gitu, pelatihnya misalnya, oh saya sudah memperhitungkan semuanya, memang 2 pertandingan itu kita kalah, tapi nanti pasti menang. Wah itu kita pasti bangga Bapak Ibu. Nanti malam nonton dengan luar biasa, enggak tahu hasilnya apa ya Bapak Ibu ya. Saya ngobrol dengan seorang rekan, kami sama-sama mengikuti sepak bola, saya sedih gitu ya, wah harusnya lolos kemarin. Rekan saya mengatakan, jangan khawatir Pak Pras, memang tim kita itu sudah siap, memang pengennya main 2 kali, di Qatar dan di Paris. Jadi memang sudah siap semuanya. Wah melegakan sekali ya Bapak Ibu ya, tapi menang enggak Pak? Enggak tahu gitu ya. Tapi ketika kita mendengar bahwa apa yang terjadi dengan seseorang, sudah diperhitungkan, sudah diantisipasi, sudah disiapkan, maka itu justru menggambarkan, inilah Allah yang memegang kendali. Bukan Allah yang tidak berdaya, bukan Allah yang tidak mampu. Di dalam beberapa khotbah yang lalu, TPG Andreas menjelaskan, ini bukan Allah yang menjadi korban, seolah-olah Allah tidak berdaya. Tetapi inilah Allah yang mengorbankan dirinya. Secara aktif, dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia memilih itu dengan sadar Bapak Ibu. Allah memegang kendali Bapak Ibu. Dilanjutkan setelah Allah di dalam Kristus menegaskan apa yang terjadi di dalam segala fase kehidupan Kristus, maka Kristus kemudian menugaskan Bapak Ibu bahwa sudah jelas semuanya, sudah paham semuanya, maka ya giliran para murid ditugasi Bapak Ibu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa di bagian ini para murid itu diajak untuk mengambil posisi Kristus Bapak Ibu. Selama ini mereka melihat, belajar, mendengar, mengalami bagaimana Kristus menjalankan misi Allah, dan pada hari kenaikan nanti Bapak Ibu, murid-murid itu akan diajak, diangkat untuk melanjutkan misi Kristus, melakukan misi Allah Bapak Ibu. Dulu yang murid, dulu yang cuma pengikut, justru dengan kepergian dari sang guru, mereka diangkat, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan, meneruskan tugas Kristus Bapak Ibu. Nah dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang perpisahan, ya memang Kristus berpisah dengan para muridnya Bapak Ibu, tetapi kita bisa memakai 2 sudut pandang, bahwa Kristus tidak meninggalkan, Kristus tidak mengabaikan, tetapi justru Kristus itu mengutus Bapak Ibu, memberdayakan murid-muridnya. Mungkin analogi yang bisa kita pahami, misalnya Bapak Ibu yang punya anak, terus kemudian kuliah di luar kota. Ketika Anda menolong anak-anak Anda mencari tempat kos atau mencari tempat tinggal bagi anak Anda menghantar dia, menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian ketika Anda, ya waktunya tiba, Bapak Ibu harus pulang ke Cirebon. Perpisahan ya. Tetapi saya yakin, ya betapapun Anda sedih, betapapun anak-anak sedih gitu ya karena berpisah, tetapi di hati orang tua, itu adalah, nak, sekolahlah yang baik. Nak, kuliahlah yang baik. Itu sebenarnya orang tua mengutus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibunya pulang ke Cirebon, anaknya tetap di situ. Anaknya tetap di kos untuk kuliah besoknya, minggu depannya melanjutkan tugas-tugas yang lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, perpisahan itu sekali lagi bukan meninggalkan. Tetapi karena orang tua percaya, nak, lakukanlah tanggung jawabmu. Bapak Ibu mengutusmu. Bapak Ibu memberdayakanmu, mendukung. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi perpisahan tidak harus dilihat sebagai hal yang negatif. Tetapi kesempatan untuk diutus dan diberdayakan. Mendapati posisi Yesus Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa ada 3 hal. 2 hal yang Yesus tegaskan kepada para murid. Ketika dia mengatakan bahwa kamu adalah saksi Bapak Ibu.
Kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu adalah martus. Ini berakar dari kata martur. Disinilah kita mendapatkan istilah marturia. Kalau Bapak Ibu yang masih ingat ilmu katekisasi atau pelajaran agama, tugas gereja adalah koinonia, bersekutu, diakonia, pelayanan, dan ketiga adalah marturia, kesaksian gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ini Bapak Ibu, martus atau martur itu Bapak Ibu. Yang dipahami ketika seseorang itu melihat sendiri, ketika mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Mengatakan, menyalurkan, membagikan kepada orang lain apa yang sudah ia lihat dan dengar itu loh Bapak Ibu. Saksi bukan? Namun Bapak Ibu, di dalam konteks penulisan Injil Lukas ditulis sekitar tahun 80 atau 90 Masehi. Di waktu itu Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu berada di dalam sebuah periode penganiayaan. Ketika seorang Kristen, kalau mereka mengikut Kristus, ada yang tahu, oh kamu orang Kristen ya, kamu ikut Kristus ya. Maka orang itu bisa ditangkap, orang itu bisa diadili, orang itu bisa dihukum, orang itu bisa dicaci maki dan lain-lain Bapak Ibu. Maka kita mengenal juga bahwa kata martur Bapak Ibu juga bisa dibaca dengan martir. Ini adalah orang-orang yang memegang imannya karena mereka mengalami, melihat, merasakan hidup dengan Kristus, dan ketika mereka berada di dalam penganiayaan atau penderitaan, mereka tetap bertahan. Maka orang-orang inilah yang disebut dengan martir Bapak Ibu. Dari sini kita mendapatkan kata orang-orang kaum kudus yang menyerahkan nyawanya karena mereka mempertahankan imannya Bapak Ibu, martir. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan bahwa berita pertobatan harus disampaikan, ketika dia mengatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, kamu menderitalah untuk semua ini. Bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk tugas yang sangat berat ini, Kristus memberikan 3 hal. Dia menjanjikan Roh Kudus. Kemudian dia juga mengajak para murid kembali ke Betania Bapak Ibu. Betania adalah tempat ketika Kristus memiliki sahabat-sahabat Maria, Marta, dan Lazarus. Di situ dia menikmati persekutuan yang indah dengan para murid-muridnya Bapak Ibu. Di Betania, Kristus mengajak mereka untuk mengingat kembali. Ini loh, kamu sudah punya persekutuan, kamu punya kekuatan, kamu punya kok teman-teman yang sevisi dengan engkau. Di Betania Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang diberikan oleh Kristus adalah berkat sebelum dia terangkat ke surga Bapak Ibu. Jadi memang tugasnya sangat berat, menjadi saksi, baik dalam arti menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, tetapi juga menderita untuk terus memegang iman di tengah pergumulan dan permasalahan hidup Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak meninggalkan sendirian, ada 3 hal yang diberikan tadi ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua sekarang Bapak Ibu, dari 3 hal itu, termasuk ketika Yesus memberkati mereka Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh para murid-murid Bapak Ibu, mereka bersuka cita. Dan kok iya Bapak Ibu, Injil Lukas itu mengatakan bahwa mereka pulang ke Yerusalem, senantiasa berada di bait Allah Bapak Ibu. Bagi kita yang mengingat peristiwa penyaliban dan kebangkitan Kristus, akan disegarkan bahwa mungkin juga kita bertanya, bukannya murid-murid itu takut ya? Mereka mengunci pintu. Lokasinya di mana Bapak Ibu? Di Yerusalem Bapak Ibu. Kenapa mereka takut? Karena mereka khawatir dengan orang Yahudi. Mereka khawatir dengan orang Farisi, dengan pemuka-pemuka agama yang bisa mengenali mereka dan mungkin akan menangkap mereka Bapak Ibu. Lah ini Bapak Ibu, lah kok mereka bisa senantiasa berada di bait Allah, coba Bapak Ibu. Ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan, ini loh langsung
Dikatakan oleh Yesus, maka kamu menderitalah, kamu martirlah untuk semuanya itu. Nah ini Bapak Ibu, jadi Yesus meminta murid-muridnya langsung menjadi martir, dan para murid-murid itu langsung siap martir di bait Allah Bapak Ibu. Mereka siap ketemu dengan orang-orang yang akan menangkap mereka. Mereka siap ketemu dengan orang-orang yang akan menghakimi mereka. Ya tidak harus demikian tafsirnya Bapak Ibu ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini diterjemahkan sebuah kenekatan Bapak Ibu. Tapi ada yang kemudian menjelaskan, bukan demikian. Bukan berarti mereka nekat Bapak Ibu, tetapi lebih kepada berpengharapan. Umumnya orang Yahudi Bapak Ibu adalah ketika mereka meresponi akan apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka akan mengucap syukur, mereka akan bersukacita. Lah kalau mereka mengalami apa yang Yesus berikan kepada mereka, berkat itu ya Bapak Ibu ya, maka yang paling normal mereka kerjakan, ya memang kebait Allah Bapak Ibu. Yang sepatutnya mereka lakukan, yang pas untuk dilakukan oleh umat Allah ketika mereka menerima berkat dari Allah, yang membawanya ke rumah Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia di sana Bapak Ibu. Dengan resiko iya sih, dengan kesadaran bahwa mereka bisa dikenali dan ditangkap oleh orang-orang Bapak Ibu. Namun mereka sekali lagi bukan nekat, namun berpengharapan Bapak Ibu. Pengharapan itu diwujudkan dengan melakukan apa yang tepat, apa yang benar, apa yang pantas, memuliakan Allah Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tahun ini, di tahun 2024 ini, ya saya yakin kita semua sudah meyakini kita menerima Roh Kudus. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diangkat oleh Kristus Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita hampir sama dengan para murid. Kalau dulu para murid itu menanti turunnya Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus Bapak Ibu, maka sekarang ini kita juga sedang menanti Bapak Ibu. Kita sedang menanti kedatangan Kristus kembali Bapak Ibu. Dan di dalam penantian kita ini, sama-sama Bapak Ibu, kita bergumul, kita bisa menghadapi masalah, kita bisa menghadapi kegagalan, kita bisa menghadapi kekecewaan, kita bisa menghadapi ketakutan Bapak Ibu. Ini bisa siapapun di antara kita. Bisa pendeta, bisa penatua, bisa aktivis, siapapun Bapak Ibu. Dan ketakutan, kekecewaan, kegagalan itu belum tentu juga berasal dari kita Bapak Ibu. Mungkin bisa berasal dari anggota keluarga kita yang melukai kita, yang membuat kita bergumul. Mungkin rekan kerja kita yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita, aduh aku sudah memberikan yang terbaik, kok dapatnya kayak gini. Kita kecewa. Mungkin rekan pelayanan kita Bapak Ibu, yang kita percaya, tetapi malah mungkin mengambil keputusan yang keliru, sehingga kita menjadi lelah, menjadi frustrasi Bapak Ibu. Karena memang inilah masa penantian ini bukan. Sebelum Kristus datang kembali Bapak Ibu, maka kita tetap hidup di dalam kemanusiaan kita, di dalam keterbatasan kita. Tetapi sekali lagi solusinya Bapak Ibu, bukan kemudian kita menyingkir, bukan. Solusinya juga bukan kemudian kita mengalahkan, menyingkirkan yang lain. Tetapi sama seperti murid-murid Kristus itu Bapak Ibu, hiduplah dalam pengharapan, hiduplah dengan memegang dan mengingat janji Tuhan, hiduplah dengan menghitung berkat Tuhan Bapak Ibu, yang pernah Tuhan berikan sebelumnya. Itu yang sering kita nyanyikan bukan, ketika kita menghitung, mengingat, menghayati berkat Tuhan, satu persatu, maka kita akan diyakinkan, berkat Tuhan tidak akan pernah berkesudahan Bapak Ibu. Berkat Tuhan tidak harus dimaknai dengan materi ya Bapak Ibu ya. Berkat Tuhan bisa kita maknai dengan persahabatan, bisa dengan persekutuan, bisa dengan orang-orang yang mengasihi kita. Bisa juga kita hayati berkat Tuhan itu adalah kehidupan ini Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa bernafas Bapak Ibu di hari yang baru, itu adalah berkat Tuhan.
Kalau kita masih diberikan pekerjaan, berapapun yang kita dapat, berapapun seberapapun beratnya Bapak Ibu, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu adalah berkat Bapak Ibu. Malah kalau kita melihat di dalam Alkitab, Rasul Paulus juga mengatakan pergumulan itu adalah berkat. Kenapa berkat Bapak Ibu? Karena itu membuat kita tahu bahwa kita terbatas dan kita membutuhkan Allah Bapak Ibu. Itu berkat Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu yang membuat kita jangan berhenti. Kalau Anda lelah, mungkin Anda perlu berhenti sebentar. Tetapi ayo maju lagi. Jangan kelamaan berhentinya, apalagi mundur. Mungkin Anda berjalan perlahan-lahan. Mungkin Anda tidak sekencang dulu Bapak Ibu. Mungkin Anda tidak bisa terbang seperti dulu. Karena lelah, karena frustrasi, karena mungkin ketemu dengan pergumulan. Tetapi sekali lagi, tetaplah berpengharapan. Yang kedua Bapak Ibu, usahakanlah untuk melakukan tanggung jawab keseharian kita Bapak Ibu. Sama seperti murid-murid tadi ya Bapak Ibu ya. Bukan nekat, tetapi meyakini, ya memang inilah yang terbaik yang aku lakukan. Datang ke rumah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagi kita Bapak Ibu, tidak harus Bapak Ibu, tidak harus dimaknai, oke, mulai besok aku akan ke rumah Tuhan. Tidak harus demikian ya Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam keseharian kita, di rumah tangga, di pasar, di toko, di rumah sakit, di sekolah, di universitas, di kantor, di pabrik, di masyarakat Bapak Ibu. Disitulah tanggung jawab kita berada. Dan disitulah kita diundang untuk melakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya, setekun-tekunnya, sesetia-setianya, dan sekudus-kudusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak lupa harus mengiklankan Bapak Ibu, meskipun tadi saya mengatakan tidak harus ke gereja, tapi mulai besok Bapak Ibu itu ada ibadah malam Prapentakosta. Disitulah kita diajak kembali untuk menghayati penantian akan datangnya Roh Kudus. Setiap malam jam 6 Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau menghayati firman Tuhan hari ini, salah satunya datang Bapak Ibu sampai dengan Sabtu minggu depan, IMPP nanti akan diwartakan kembali. Tetapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, tidak harus demikian. Kalau memang Anda tidak bisa datang ke IMPP karena Anda memiliki hal yang lain harus dikerjakan, kerjakanlah dengan setia, kerjakanlah dengan kudus, kerjakanlah dengan tekun. Itu artinya kita melakukan tanggung jawab kita. Itulah cara kita memuliakan Allah Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini ketika kita menghayati perpisahan Bapak Ibu, jangan kayak ada apa dengan cinta ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita yakini bahwa inilah saat ketika kita diutus, diberdayakan oleh Kristus untuk menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini. Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kembali kita bersatu di dalam doa, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa.
Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kami diingatkan kembali melalui teks yang ditulis ribuan tahun yang lalu, bahwa kami murid-murid Kristus diajak, diutus, diberdayakan menjadi saksi-saksi Kristus untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Maka kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan, di dalam profesi-profesi yang kami kerjakan, di dalam tanggung jawab yang kami lakukan, baik itu di rumah tangga, baik itu di tempat usaha, baik itu di masyarakat ya Tuhan. Kiranya kami boleh memuliakan Allah dengan segala talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa ketika kami menyaksikan Kristus, terkadang kami berjumpa dengan pergumulan, kadang kami ditentang, kadang kami ditantang, kadang kami ditolak ya Tuhan. Akan tetapi tolonglah kami, supaya kami boleh terus berpengharapan, dan kami boleh terus mengusahakan yang terbaik, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Inilah kami, inilah permohonan kami ya Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga mau mengingat ada di antara kami, anggota keluarga kami, rekan pelayanan kami, sahabat kami yang bergumul dengan kehidupannya. Sebagian bergumul dengan kesehatannya, sebagian bergumul dengan keuangannya, sebagian bergumul dengan pekerjaannya, dengan relasinya, dengan rancangan masa depannya. Kiranya Tuhan berbelas kasih dan menolong mereka, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan bersama Tuhan. Dan kiranya iman pengharapan mereka tidak hilang, namun mereka boleh terus bertahan, bahkan bertumbuh di dalam pergumulan itu. Kiranya mereka boleh menjumpai Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi mereka, melalui orang-orang yang profesional yang menolong mereka, melalui orang-orang yang melawat, mendoakan, dan peduli kepada mereka, melalui anggota keluarga yang mengasihi dan setia melayani mereka. Kiranya melalui itu semua, iman mereka tidak pudar, namun mereka boleh dari hari ke hari disegarkan dan boleh terus menghadapi pergumulannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, kiranya GKI Pengampon dan juga setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik majelis jemaat, baik komisi-komisi, aktivis, atau juga jemaat dan simpatisan, juga boleh berkarya melalui program-program yang sudah ditetapkan atau melalui segala kehidupan kegiatan yang dijalankan oleh gereja ini. Kiranya itu boleh membawa berkat, kiranya itu boleh menjadi saksi akan Kristus di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus kami mau berdoa bagi pemerintah kota Cirebon. Ketika kami mengetahui persoalan PBB yang sungguh menekan, yang sungguh menyesakkan bagi masyarakat Cirebon, kami bersyukur karena kami boleh memiliki rekan-rekan yang mengasihi, yang mau peduli, yang mau membela, yang mau memperjuangkan penderitaan rakyat secara baik. Ketika mereka mau maju kepada DPRD dan hasilnya Tuhan, kami mau menyerahkan kepadamu. Dan kami berdoa kiranya pemerintah kota Cirebon juga membuka mata dan telinga mereka dan hati mereka untuk mau mendengarkan seruan rakyat Cirebon. Kiranya melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh rekan-rekan kami ya Tuhan, di dalam bidang pemerintah, di dalam pemerintahan atau kemasyarakatan ini juga boleh membuat orang-orang di luar sana merasakan Kristus melalui pelayanan ini. Kami berdoa kiranya keputusan kebijakan yang terbaik boleh diambil pemerintah kota Cirebon, sehingga kasus PBB yang sungguh menekan, yang menyesakkan itu boleh segera teratasi. Dan kiranya melalui keputusan-keputusan itu, maka kami juga boleh semakin menghayati Kristus hadir di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Umat terkasih,
Marilah kita ungkapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang didasari firman dalam Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Jualah hartamu dan berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bekalilah dirimu dengan kantong uang yang tidak akan menjadi tua, dengan harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak akan didatangi pencuri dan tidak ada ngengat yang merusaknya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Kita iringi persembahan dengan pujian dari NKB 199, sudahlah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasih kepada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita ulangi bait yang pertama.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami datang kembali ke hadapan-Mu dengan membawa persembahan kami. Persembahan ini kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Bersama saat ini kami memanjatkan syukur buat semua yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami, biarlah Engkau saja yang akan memberkati sehingga persembahan ini boleh menjadi bermanfaat. Terima kasih Tuhan, persembahan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Hal ini semakin menguatkan dan meneguhkan kita semua bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Saat ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Allah tidak hanya di dunia, tapi juga dunia yang akan datang. Dan Allah mengundang kita untuk menjadi utusan-utusannya. Mari kita kembali bangkit berdiri, kita akan memasuki ibadah yang sejati di dalam rumah tangga kita, di dalam keseharian kita, di dalam tempat tugas kita, dan mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian komitmen dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu-lah. Bagaikan padi Tuhanku di tubuh dibenam, kembali bangkit merebut umatmu tergerak. Ya Tuhan, kirim amalan penabur yang tak menyerah, hidupnya untuk kuasamu, memberitakan namamu agar segera tuanya milikku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber segala anugerah, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapimu, meneguhkanmu,
menguatkanmu, dan mengokohkanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang